Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih saya akan kepada Bapak dosen Malik Sofi pada kesempatan saat ini saya Haidar Ahmad Jamal di kelas A33 nomor induk mahasiswa 228 113 113 16 28. Di kesempatan ini saya akan menerangkan tentang ruang lingkup usul tarbiyah. Jadi sebatas mana mata kuliah ini kita pelajari dari tentang pengertiannya, rujukan-rujukannya, dan sampai nanti sejauh mana kita mempelajari pada usul tarbiyah ini. Oke. Kita masuk pengertian. Sebelum masuk ke lebih dalam, kita perlu mengetahui apa arti dari usul tarbiyah secara bahasa dibagi menjadi dua, yaitu usul dan tarbiyah. Usul sendiri yaitu landasan atau dasar atau pokok, bagian yang paling inti, itu adalah usul, lubul usul, inti. Terus at-tarbiyah yaitu pendidikan, dalam hal ini adalah Islam, pendidikan Islam. Jika di secara istilah yaitu landasan pendidikan Islam yang menjadi dasar kependidikan Islam. Landasan pendidikan Islam yang menjadi dasar kependidikan Islam. Jadi kependidikan di dunia pendidikan Islam itu ada landasannya, yaitu ini usul tarbiyah. Tentunya usul tarbiyah tidak sembarangan ya. Ada landasan atau dalil atau rujukan yang menjadi kenapa ada usul tarbiyah. Ada landasan, namanya aja landasan, pasti ada juga landasannya. Yaitu di dalam Islam ada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran terdapat di surat Al-Imran ayat 79 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basyarin ayyutiyahullahu kitaba wal hukama wan nubuwata summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun.
yang artinya tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah, tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab, karena kamu mempelajarinya. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya seseorang itu mempunyai pikiran, mempunyai daya tangkap, mempunyai akal untuk mempelajari sesuatu hal yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, salah satu akal itu sudah diberikan oleh Allah, maka kita harus mengamalkannya, mempelajarinya. Kita sudah mempelajari, harus kita dalam surat Al-Alaq juga ada ayat 1 sampai 5. Ini sudah hafal lah kalau kita nggih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana. Di sini ada kata kunci yaitu Iqra. Iqra sendiri adalah surah ini, surah ini atau ayat ini diturunkan pertama kali, wahyu pertama kali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berpesan melalui wahyu ini adalah Iqra, bacalah. Ini kita bisa artikan Iqra ini membaca. Membaca itu bisa artikan kita mempelajari sesuatu hal yang memang manusia kosong di dalamnya. Nah, sesuatu hal yang baru. Kita jangan terus tidak mau mempelajari atau beradaptasi dengan hal yang baru. Nah, itu maknanya sangat dalam. Jika dijelaskan per kata ini tidak selesai. Kita lanjut. Hadis ada salah satu hadis riwayat dari Imam Hakim yang berbunyi, mana halal walidun waladan min nakhlin afdhala min adabin hasanin. Ada sesuatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Ini dari riwayat siapa? Tahu. Ini yang riwayat dari Imam Hakim. Muhammad berpesan, entah berpesan atau apa nggak tahu ya, karena tidak ada ini ya. Di sini kita bisa ambil kesimpulan ilmu anak itu kan setiap harinya kumpulnya sama siapa? Sama orang tua. Jadi pendidikan 24 jam yang diberikan oleh orang tua itu lebih berpengaruh dinimbang pendidikan anak yang formal itu. Nah, ini bisa lebih utama. Pendidikan formal tidak sampai segitu. Pendidikan formal dia hanya menyampaikan apa? Secara materi dan di situ tergantung jam. Kalau orang tua tidak, di rumah 24 jam orang tua selalu berdampingan dengan anak. Nah, di situ pendidikan yang dalam tanda kutip tentang semua hal, tentang kehidupan, tentang akhlak, tentang sopan santun, bagaimana cara anak untuk makan atau minum, bagaimana cara wudhu, sholat. Ini orang tua menjadi contoh.
seperti itu ya. Yang untuk nantinya ditiru oleh anak. Itu termasuk ikan ya. Yang kedua ada hadis riwayat Bukhari. Kunu rabbaniya ulama fuqaha ulama wa yuqalu rabbani alladzi yurabbin nas bi sugharil ilmi qabla kibar. Jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama akan menjadi. Nah ini mengisyaratkan bagaimana pendidik guru atau pendidik atau orang tua ini bisa menjadi tauladan atau menjadi role model bagi muridnya atau bagi anak. Ya lebih-lebih di sini ada ahli fikih dan ulama. Jadi pendidik itu tidak harus ahli fikih. Walaupun itu kalian tidak ahli fikih sekalipun, kalau memang itu kamu memberikan ilmu kepada yang kalian beri, itu kalian juga pendidik. Karena kalian sudah memberikan memberikan hal yang baru. Itu Anda sebagai. Lalu ada fungsi dan tujuan usul at-tarbiyah. Jadi kenapa harus ada usul at-tarbiyah? Apa sih fungsinya? Kenapa sampai menjadi hal yang dasar sekali untuk menuju ke dunia pendidikan? Yang pertama yaitu sebagai rujukan penyusunan ilmu-ilmu pendidikan Islam. Jadi yang nantinya pendidikan nanti ada yang sudah terplot-plot, ada akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, fikih, sejarah kebudayaan Islam, itu nanti landasannya ini dari usul at-tarbiyah. Yang kedua, sebagai pengembang ilmu pendidikan Islam. Jadi setiap mata pelajaran atau yang lainnya itu bisa berkembang dengan seiringnya zaman. Di era teknologi seperti ini, ilmu pendidikan Islam itu dibarengi dengan teknologi. Terus yang menjadi tujuan pertama yaitu fungsi tadi ya, sebagai rujukan penyusunan, yang kedua pengembangan. Untuk tujuannya yang pertama menjadi dasar ilmu pendidikan Islam. Jadi sebagai hal yang pokok sekali. Yang kedua untuk menjadi pegangan atau menjadi sesuatu yang itu untuk dibuat rujukan para ahli atau aktivis pendidikan Islam, atau juga guru-guru juga bisa. Oke. Terakhir penutup, intinya pada di usul at-tarbiyah ini untuk yang nantinya pendidikan Islam nanti yang lebih umum itu ini sebagai dasar yang nanti akan menjadi fondasi, yang sebagai akar bawah yang jika
terkena bencana, terkena angin yang apa? Yang kencang itu, kalau pondasi kuat itu sesuatu bangunan yang pondasi kuat itu tidak akan. Jadi itu dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.